Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini aku bakal perkenalin diri dulu. Yang pertama, aku Nabil Mahbub. Aku salah satu mahasiswa di Teknik Komputer di Universitas Sekolah. Dan malam ini aku bakal jelasin sebuah project aku yang udah aku buat. Di sini aku buat perkebunan sebuah project IoT yang bakal ngambil data dari sensor-sensor yang aku tanam di perkebunan nilam. Jadi bayangin aja, kita ada sebuah perkebunan seluas 100 hektar dan ditanami nilam secara berbaris gitu. Dan di setiap tanaman itu dipasang sensor untuk memantau setiap perkembangan tanaman tersebut. Nah, jadi di sini tugas aku adalah menyimpan data dari sensor di tanaman-tanaman tersebut dan nanti bakal aku tampilin dalam bentuk grafik dan data-data yang ada. Nah, tanamannya itu, jadi nanti aku bakal buat di database dengan identifier yang unik dan juga ada ID-ID untuk setiap sensornya. Nanti juga bakal ada fitur-fitur yang akan bisa menampilkan data-data tersebut. Nah, untuk sensor sendiri, itu aku pakai ada 10 sensor nanti yang bakal hubungin, dan di sini aku tuh sensornya nggak berbentuk fisik, jadi ini kayak sebuah sistem aja yang untuk menyimpan sensor yang ada, jadi kayak simulasi. Dan aku pakai 10 sensor dari air temperatur atau suhu udara sampai ke level kadar dalam tanah, jadi bakal ada 10 sensor dari sensor type 0 sampai sensor type 9. Dan nanti aku bakal pakai gateway API khusus yang bakal membaca data sensor nanti. Jadi dari URL API ini, dan format URL-nya itu, format URL-nya itu dia bakal ngasih npm, ku, dan tree dan type. Jadi ID tree itu ID tanaman, nanti bakal dimasukin ke URL. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya URL-nya, lalu udah npm-nya, dan ID tree-nya 1 itu kita misalnya mau ambil sensor dari tanaman dengan ID 1 dan kita melihat sensor keberapanya gitu. Jadi untuk mengambil datanya kayak gitu satu persatu. Nah, untuk fiturnya sendiri itu aku bakal ada ID tanaman dan koordinatnya sendiri untuk menambah tanaman tersebut. Jadi metode-metodenya itu ada tambah tanaman, untuk aku tambah tanaman dari yang aku mau. Misalnya tanaman 1 dengan ID 1, tanaman 2 dengan ID 2, sampai semua tanaman. Lalu ada hapus tanaman tersebut dan daftar tanaman. Jadi aku bakal ada tampilin semua tanaman aku yang ada. Dan juga ada data satu tanaman, satu sensor. Untuk nampilin data sensor apa yang mau aku buat di setiap tanaman. Dan juga ada metode data satu tanaman, yaitu rata-rata di satu sensor tersebut, semua sensor. Dan juga data satu sensor. Lalu di sini sendiri aku pakai SQL untuk database-nya, dan juga ada request untuk nyambungin dari host JSON API-nya agar bisa terbaca di Python. Dan juga ada datetime untuk aku atur waktunya. Jadi aku grafiknya itu nanti berdasarkan waktu diambil kapan gitu. Lalu ada matplotlib untuk aku buat grafik.
dari data-data yang udah aku ambil di database, dan juga ada JSON untuk hubungin API dan PyTZ. PyTZ ini fungsinya untuk menyelaraskan atau menyesuaikan waktu. Jadi kan waktu yang ada di collab ini kan adalah waktu GMT, time, ya. Dan itu tidak sama WIB. Jadi aku bakal pakai PyTZ untuk samain sama waktu Indonesia Barat. Ada Google Colab juga nanti, dan time ini dua library ini fungsinya nanti aku ada bakal satu fitur yang mengubah dataku ke CSV supaya atau nanti bisa digunakan dan lebih enak juga. Pertama itu aku buat database-nya dulu. Di sini aku ada buat database, di situ buat database, dan ini adalah variable yang aku buat untuk nanti berguna di masa nanti kita lihat di bawah nanti ada. Dan juga ada fungsi untuk tambah tanaman. Di sini aku nanti kan bakal tambah tanaman, kan ibaratnya ini program tanaman masih. Jadi fungsi ini tuh gunanya untuk menambah tanaman. Ya, ada latitude dan longitude tanaman tersebut terletak di mana. Lalu ada hapus tanaman agar data tanaman tersebut dihapus, dan daftar tanaman untuk menampilkan semua pohon-pohon di laman itu yang udah aku masukin ke sini, dan juga ada fungsi menarik data dari API. Nah, fungsi ini tersebut itu aku gunanya itu untuk mengambil data dari API dan dia bakal dimasukin ke database. Nah, bisa dilihat di sini ada URL aku, dan di sini aku ubah jamnya ke waktu Indonesia Barat, yaitu asli Jakarta, dan yang aku ambil itu cuma hour, minute, dan second untuk waktu kapan data itu ada gitu. Dan di sini aku tambahin ke database-nya. Nah, lalu juga di program ini ada fungsi untuk data satu tanaman satu sensor. Jadi dia bakal nampilin sensor apa dalam satu tanaman itu, sensor mana yang mau kita lihat gitu, data sensor mana. Nah, di sini aku pakai PLT, aku nampilin grafiknya ya, bisa lihat. Lalu ada data satu tanaman juga, fungsi data satu tanaman yang gunanya itu untuk menampilkan semua sensor dalam satu tanaman itu. Jadi misalnya ada satu tanaman, sensor semua sensornya dalam 10 sensor tersebut itu dilihat datanya itu gimana. Jadi ditampilin semua. Dan di sini aku pakai AX, dan kenapa aku nggak pakai PLT kayak yang di atas? Itu karena kalau di atas ini kan datanya cuma tunggal, jadi dalam satu sensor. Jadi kayak grafiknya cuma satu. Nah, di bawah ini itu aku pakai banyak grafik. Jadi karena banyak grafik inilah bisa dilihat kalau banyak grafik itu pakai AX. Jadi lebih mudah juga gitu, lebih mudah buat fitur-fiturnya gitu, mengendalikan grafiknya. Kalau PLT ini kan cuma untuk buat satu grafik sederhana gitu. Nah, habis itu dibuat juga data satu sensor rata-rata. Jadi ini rata-rata satu sensornya ditampilkan nanti dalam bentuk grafik, dan juga ada data semua rata-rata. Jadi ini semua data yang ada itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Cuman misalnya 10 sensor itu kan ada, jadi rata-rata dalam setiap tanamannya dibentuk dalam suatu grafik gitu. Nah, situ yang aku pakai AX karena itu banyak grafiknya nanti bisa kita lihat di bawah, dan juga ada ekspor data CSV. Nah, ini fungsi yang aku bilang untuk membuat CSV yang nanti bisa kita download
Dan juga di sini adalah menu utama yang aku buat. Jadi bisa dilihat ini menu utamanya, dan kita langsung demo kan. Aku jual lagi. Nah, ini udah terbuka di terminalnya. Jadi ibarat ini kan udah dibuat di database-nya, dan ini belum ada apa-apa. Ini buat kelola pohon, bekal tambah pohonnya, kita masukkan ID baru, misalnya 1, di tanamannya, misalnya kita 2, 3. Nah, tanaman dengan ID 1 berhasil ditambah. Nah, ini ada satu tanaman yang udah berhasil ditambah ke database. Coba kita tambah satu lagi, misalnya 2, 5, 3. Nah, ini tanaman dengan ID 2 berhasil ditambah. Tuh, berhasilnya udah ada di database. Dan kalau kita daftar pohon, nah ini langsung ditampilin bahwa di datanya itu ada ID 1 dengan latitude sekian sampai ID 2 dengan letaknya sekian gitu. Di sini juga bisa kita hapus, ada fitur untuk hapus tanaman tersebut. Nah, kalau kita mau tarik data, ini kan pohon ini belum ada datanya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan, itu belum ada. Misalnya 1, dan nah ini kan data tidak ditemukan. Maka dari itu kita harus tarik dulu datanya kembali. Nah, di menu utama ini kita tarik datanya. Nah, di sini aku bakal ditanya berapa kali data yang ingin ditarik. Nah, nanti datanya mau kita berapa kali tarik. Misalnya kita coba 3. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Dia bakal narik data sensornya satu persatu. Nah, kayak gini. Nah, dia bakal tarik data pertama. Ini kan bisa kita lihat ada untuk tanaman 1 dan tanaman 2. Ini sekali ditarik, lalu 2 kali diambil data dari API-nya, nanti sampai yang ke 3 kali. Dan di sini juga ada waktu-waktu kapan data tersebut ditambahkan ke database. Ini kita bakal pakai ini untuk sebagai pemisah gitu. Kita mau ambil sensor itu pada waktu kapan, untuk sebagai perekam juga. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita lihat aja, bisa kita tampilkan datanya. Salah satu sensor, satu pohon kayak tadi, dan kita pilih ID tanaman misalnya 1. Misalnya kita buat rainfall untuk menghitung curah hujan, dan kita masukin dari rentang kapan, misalnya dari rentang jam 22 atau jam 10.
malam sampai jam 23. Nah, kalau udah, dia bakal nempelin grafik nih. Nah, daripada untuk waktu rentang yang kita inginkan, dia bakal nampilin kalau ada 3 data yang ada. Dan pada jam 22 sebelum 22.53 22.53 itu ada 3 data itu menaik gitu. Kayak gini grafiknya. Dibuat ke grafik. Nah, lalu bisa kita lihat lagi semuanya kayak di sini. Coba semua sensor, semua pohon ya, rata-rata. Kita masukin jamnya 22 kayak tadi. Nah, oke, di sini bisa kita lihat kalau ada 10 grafik yang ada. Kita bisa lihat rata-rata sensor semua tanaman dari jam 22 sampai 23. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sensor yang ada. Kayak tadi yang ditarik dari EP kan ada 6. Jadi bisa kita lihat semuanya itu ada 6 dan dia itu naik dibuat dalam grafik ya. Dan semua sensor kan udah kita lihat. Nah, sini juga ada satu fitur untuk download data dalam CSV. Jadi kalau misalnya mau download, bisa kita buat ke CSV untuk lihat semua datanya. Nah, ini bisa kita atur juga rentang waktunya. Cuman kalau misalnya mau buat semua data dimasukkan ke CSV, bisa kita lihat. Enter aja. Nanti bakal ke download. Bentar, ini ada oh ya, lupa ada import pandas lagi. Ini kalau nah di sini kalau misalnya kita mau tampilkan download CSV-nya, bisa kita download. Dia bakal download dan download ini karena Google Colab itu jalannya berurutan, jadi kita harus matiin dulu ranselnya supaya ke download ke lokal. Nah, kayak ini kan udah download dan kalau kita buka dia bakal nampilin semua data-data yang udah kita ambil dari URL ini, bisa lihat. Nah, itu aja penjelasan dari aku, Nabil Mahbub. Terima kasih udah mau nonton video penjelasan program yang udah aku buat. Maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.